Selamat datang kembali di talk show Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Kali ini kita akan membahas tentang masalah polarisasi politik di antara pemilih nasional. Profesor Saiful, sampai sekarang masih banyak ya yang membahas tentang isu polarisasi. Para pengamat, media, terutama politisi, menganggap bahwa isu polarisasi ini sangat krusial dan mereka mendasarkan itu pada pengalaman dua pemilu sebelumnya. Juga pilkada, beberapa pilkada termasuk di DKI Jakarta. Mereka menganggap polarisasi ini sangat krusial sehingga karena pandangan semacam itu kemudian membentuk kebijakan politik misalnya diambil oleh partai-partai politik. Sering sekali muncul alasan misalnya membangun koalisi, itu alasan untuk mencegah polarisasi. Jadi kubu satu yang dulu bertentangan disatukan untuk mencegah polarisasi. Nah, kita pernah membahas ini, Profesor Saiful, saya ingat kita membahas polarisasi dari sisi ideologi. Dan waktu itu kita menemukan bahwa ternyata kurvanya itu normal sebenarnya, di mana di tengah itu lebih banyak publik yang berkumpul di sana dari sisi ideologi, baik Islam, nasionalis, kemudian dari sisi ekonomi, kelompok liberal, kelompok populis misalnya, polanya tidak seperti yang di samping kiri kanan yang tinggi gitu ya. Lonceng terbalik, tapi ya seperti normal begitu ya. Nah, tetapi apakah pola semacam ini masih berlaku misalnya? Karena yang ketika orang membahas polarisasi, yang juga dibahas sebetulnya adalah kemungkinan terjadinya kekerasan misalnya karena ada pertentangan yang begitu dalam di masyarakat, di kelompok-kelompok di WA group misalnya keluarga atau alumni. Saya misalnya dari pesantren, alumni pesantren saya kadang-kadang bertengkar gitu, kelihatan gitu. Orang khawatir bahwa perbedaan politik ini bisa memicu ketegangan di masyarakat. Nah, data-data yang dipunyai SMRC atau Profesor Saiful, gimana melihat ini? Apakah benar polarisasi ini begitu dalam di masyarakat dan ini patut kita waspadai karena begitu mengkhawatirkan? Silakan, Profesor. Baik, Bung Saidiman. Efek dari polarisasi politik gitu ya terhadap harmoni gitu ya sosial di dalam masyarakat di sebuah bangsa, termasuk bukan hanya di Indonesia, di luar, itu sebetulnya belum konklusif. Apakah polarisasi itu sesuatu yang sangat patut diperhatikan karena punya efek yang begitu berbahaya bagi persatuan atau harmoni di dalam masyarakat. Di kalangan ahli tentang polarisasi itu mereka sampai hari ini masih belum sepakat bahwa polarisasi itu begitu harus mendapat perhatian yang serius, kira-kira begitu. Itu satu hal. Hal yang lain lagi adalah bahwa polarisasi akibat dari pertentangan politik, akibat dari persaingan politik, itu memang mungkin harus bisa diterima kenyataan bahwa di dalam politik yang terbuka, di dalam demokrasi disebut begitu, persaingan itu adalah bagian yang melekat ada di dalamnya. Bahwa kemudian apakah persaingan tersebut bisa menimbulkan masalah yang besar, masyarakat menjadi terbelah, isu-isu tidak bisa dimusyawarahkan, isu-isu tidak bisa dikompromikan untuk mencari jalan keluar, untuk hidup bersama, kira-kira begitu. Nah, itu soal yang lain lagi. Bahwa dalam demokrasi, persaingan itu suatu hal yang niscaya, suatu hal yang harus diterima. Kalau kita tidak bisa menerima adanya persaingan, memang sepantasnya kita tidak menganut demokrasi, kira-kira begitu. Perbedaan pilihan politik itu. Perbedaan pilihan politik itu adalah dianggap sebagai suatu hal yang normal, kira-kira begitu. Dan tidak boleh terlalu dilihat itu sebagai sebuah masalah. Justru perbedaan tersebut hakikatnya adalah supaya sistem itu, sistem politik dalam hal ini bisa berjalan dengan baik karena ada mekanisme
ada yang menjalankan, ada yang mengontrol. Kira-kira kan kayak begitu sebenarnya. Dan itulah demokrasi. Nah, tapi di dalam masyarakat kita, seperti Anda katakan tadi bahwa polarisasi tersebut sering dijadikan sebagai alasan, sebagai argumen untuk membangun sebuah koalisi, sebut begitu. Bahkan untuk membangun kesamaan platform dan pilihan terhadap calon presiden misalnya kayak begitu. Dan dikatakan bahwa semakin sedikit calon semakin baik, kira-kira begitu. Atau calon yang punya ideologi terlalu berbeda usahakan dihindari supaya tidak terjadi polarisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, apakah demikian yang terjadi? Nah, dalam studi yang belakangan dan dalam banyak studi juga, polarisasi politik terkait dengan pemilu itu biasanya dilihat bagaimana efek dari perbedaan pilihan terhadap calon atau terhadap partai politik, pengaruhnya terhadap harmoni antara pemilih di dalam masyarakat. Harmoni itu artinya bagaimana hubungannya. Apakah bisa berkomunikasi dengan normal, dengan baik-baik saja, walaupun misalnya pilihan partainya, pilihan calon presidennya berbeda, tapi tetap bisa berkomunikasi, masih bisa bersilaturahmi, rasa pertemanan dengan teman tidak rusak gara-gara perbedaan tersebut. Gitu. Kira-kira begitu. Itu artinya apa? Artinya perbedaan pilihan politik tidak menimbulkan polarisasi. Sebaliknya, apabila misalnya perbedaan politik itu juga berpengaruh terhadap bagaimana sikap sosial kita itu menjadi berubah, misalnya karena saya dengan adik saya misalnya, adik saya milih calon presiden A, saya sendiri milih calon presiden B. Gara-gara itu saya tidak mau tegur sapa dengan adik, kira-kira begitu. Hanya karena pilihan calon presiden yang berbeda. Atau misalnya dengan teman dekat sekali. Hanya karena pilihan calon presidennya berbeda, maka kemudian silaturahminya jadi terputus. Nah, itu yang sering digambarkan, yang sering dikatakan oleh orang-orang pendukung anti dalam tanda kutip polarisasi, sebut begitu. Begitu khawatir dengan polarisasi akan menimbulkan konflik dan disharmoni yang terjadi dalam masyarakat, konflik yang besar dan kemudian bisa berefek pada disintegrasi bukan hanya sosial tapi juga bangsa, kira-kira kayak begitu. Itu Bung Saidiman. Oleh karena itu dalam studi belakangan saya punya ukuran. Pertama, kita di dalam survei nasional, ini survei September yang belum kita diskusikan Bung Saidiman. Tapi karena isu polarisasi ini begitu kuat dalam diskusi politik, kita ingin mendiskusikannya dengan data ini. Nah, kita identifikasi, misalnya sumber-sumber polarisasi itu adalah apakah karena perbedaan pilihan terhadap calon presiden, hubungan antara orang tua dengan anak yang pilihannya berbeda itu kemudian akan mengganggu komunikasi antara anak dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dan seterusnya begitu Bung Saidiman. Untuk itu, pertama-tama saya identifikasi. Kita tanya kepada responden, ini responden nasional Bung Saidiman. Sampelnya sekitar 1054, error marginnya plus minus 3,1%. Kita tanya, apakah Anda tahu bahwa pilihan presiden Anda sendiri dengan orang tua berbeda? Yang mengatakan, ya tahu. Ada yang mengatakan begitu 21% secara nasional. Jadi cukup banyak gitu ya, orang yang tahu perbedaan pilihan presiden antara anak sama orang tua. 21%. 21% itu ya 40-an juta. 40 juta ya. Banyak gitu ya jumlahnya yang dia tahu. Tapi kemudian bukan soal 21% itu banyak, bahwa dia tahu pilihannya dengan orang tuanya berbeda. Tapi yang
apakah dia akan menjadi sumber polarisasi atau tidak, itu tergantung pada dari yang 21% tersebut, kita tanya lagi berikutnya. Apakah karena perbedaan tersebut Anda malas berkomunikasi dengan orang tua Anda? Misalnya kayak begitu, ya. Yang mengatakan ya, malas saya komunikasi dengan orang tua. Ngomong, nggak mau ngomong sama orang tua gara-gara perbedaan pilihan calon presiden. Jumlahnya 2%. 2%. Oke? 2% dari 21%, dari 2% dari 40 juta, Bung Saidiman, 40 juta itu 10%-nya berapa? 4 juta. Oke, 1%-nya berarti 400.000. Ya, sekitar 800. Oke, kalau 2% berarti 800.000. Jadi ada 800.000 orang secara nasional dari 204 juta orang Indonesia, gara-gara pilihannya itu berbeda, pilihan presidennya, antara anak sama orang tua malas berkomunikasi. Malas bicara. Iya. Nah, apakah banyak itu 800.000 itu? Itu relatif tentu saja, ya kan? Jadi menurut saya itu 800.000 itu dibanding 200 juta sekian, itu relatif kecil menurut saya ya. Dan itu scatter juga, tidak ngumpul di sebuah RT tertentu, enggak gitu loh. Kalau 800.000 itu ngumpul di Jakarta semua, ya itu heboh, ya kan? Kalau di Jakarta semua itu kan hampir sekitar 10% dari penduduk yang punya hak pilih di Jakarta, Bung Saidiman. Ya, itu banyak kalau ngumpul di sebuah tempat. Tapi ini scatter dari Papua sampai Aceh. Ujungnya tidak kelihatan 800.000 itu gitu, Bung Saidiman. Ya. Jadi kalau kasusnya itu putusnya silaturahmi antara orang tua dengan anak gara-gara perbedaan pilihan calon presiden, itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Hanya buih di lautan gitu ya. Hanya buih di lautan atau pasir di pantai, kira-kira gitu Bung Saidiman. Jadi terlalu dibesar-besarkan kalau kasusnya adalah orang tua dengan anak. Ya. Jadi yang mengklaim bahwa perlunya kita berkoalisi untuk mencegah polarisasi itu tidak ada dasarnya. Kalau dilihat dari kasus ini. Berikutnya, nah kita tanya bagaimana dengan anak, ya? Misalnya dia punya anak, kita tanya sama orang tuanya, tahu nggak anak Anda pilihan presidennya berbeda? Dia mengatakan tahu, ada 17%. Ya. Nah kemudian apakah gara-gara ini juga 21, 17 dari kalau tadi 40 juta mungkin sekarang menjadi sekitar 35 juta Bung Saidiman ya. Nah kemudian ditanya apakah malas berkomunikasi dengan anak yang berbeda tersebut pilihan presidennya? Ada 9% Bung Saidiman. Ya lumayan, ada 3,5 juta. Tapi secara nasional. ya banyak, tapi ya lagi-lagi itu tidak ngumpul di sebuah tempat. Ya. Nah demikian juga dengan komunikasi dengan kakak dan adik juga terganggu, yang tahu pilihannya berbeda 17, kemudian malas berkomunikasi 5%. Yang paling banyak di sini adalah dengan teman dekat. Dengan teman dekat, dia tahu teman dekatnya itu pilihan presidennya berbeda. Yang dia tahu itu 20% orang yang tahu bahwa temannya itu pilihan calon presidennya berbeda. Nah dari 20% ini 7% itu ya malas berkomunikasi. Jadi dari 40-an juta itu 7%, jadi sekitar 3,5 juta atau 3 juta gitu ya. Scatter lagi secara nasional. Nah itu merupakan sumber-sumber yang bisa menciptakan, karena perbedaan politik menciptakan polarisasi. Nah kalau diambil dari semua kasus ini, ada teman kerja, ada teman kelompok organisasi sosial dan seterusnya, Bung Saidiman, itu totalnya secara nasional itu ada sekitar 7%, 6,88%. Jadi yang terpolarisasi sebetulnya di dalam masyarakat itu ada sekitar 7% Bung Saidiman secara nasional. 7% dari 18%. 7% dari 18%, betul. Bukan dari 100% gitu ya. Jadi dari 18% itu sekitar dari, sebutlah sekitar 36 juta gitu ya. Kemudian
7% dari 36 juta, 10% kan 3,6. Jadi kalau 7 itu sekitar 2,5. Ya. Ada sekitar 2,5 juta orang secara nasional yang terpolarisasi. Males berkomunikasi, males ngomong, males tegur sapa, halo apa kabar, kamu sehat apa tidak, dan seterusnya. Hanya gara-gara perbedaan pilihan calon presiden. Pertanyaannya adalah, apakah 7% itu banyak dibanding 93%? Kira-kira kayak begitu ya. Artinya hanya kurang lebih hanya kurang dari 1 dari 10 orang. Ya. Atau kita sebut hanya 7 dari 100 orang yang terpengaruh oleh perbedaan pilihan politik yang berakibat pada putusnya silaturahmi atau tidak melakukan tegur sapa sesama teman dekat. Kira-kira Bung Saidiman, itu yang terjadi. Menurut saya jumlahnya sekitar 3,5 juta itu secara nasional itu scatter, bukan mengumpul di sebuah tempat tertentu, itu terdistribusi. Jumlah itu menurut saya itu relatif sedikit. Ada tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan, tapi mengabaikan unsur yang 93% yang jauh lebih banyak yang tidak terpengaruh oleh perbedaan itu menurut saya klaim bahwa polarisasi itu begitu mengkhawatirkan, itu berlebihan. Dan bisa-bisa itu menyesatkan, menakut-nakuti keadaan yang bisa menghilangkan competitiveness di dalam pemilu dan di dalam demokrasi kita. Padahal kompetisi itu adalah hakikat daripada demokrasi, dan sejauh itu tidak membuat kerusakan kelompok di dalam masyarakat, tidak menimbulkan konflik yang fisikal, kira-kira begitu, perang kampung dan seterusnya kayak begitu. Misalnya di dalam pemilu terakhir 2019, ketika ditetapkan hasil pemilu, kemudian ada pihak yang tidak terima, terjadi kerusuhan di Jakarta, ya kan? Kan itu dibuat. Pada dasarnya masyarakat itu pada umumnya tidak tidak mau terlibat melakukan kerusakan seperti itu. Tapi itu kan hasil mobilisasi. Karena ada momentum, ada peristiwa di mana pasangan calon tidak menerima hasil yang diputuskan oleh KPU. Begitu Bung Saidiman. Jadi menurut saya ada memang masyarakat yang terpengaruh oleh perbedaan pilihan politik, tapi jumlahnya tidak sebesar yang diklaim selama ini tentang bahaya polarisasi untuk integrasi nasional dan politik kita, Bung Saidiman. Baik, Profesor Saiful. Jadi kesimpulannya adalah kekhawatiran tentang polarisasi politik yang bukan hanya sekarang tapi juga sebelum-sebelumnya. Iya, sering dipakai. Iya, sering dipakai, ini tidak terbukti. Dulu kita pernah membicarakan soal ideologi itu, sekarang kita masuk kepada yang lebih detail yang dipersoalkan oleh banyak orang bahwa akan tercipta disharmoni sosial gitu ya. Bahkan sekedar malas bicara pun itu cuma 7% dari 18% yang tadi menganggap ada perbedaan politik dengan bukan melakukan tindakan-tindakan kekerasan langsung. Ini belum baru bicara ini, iya. Apalagi melakukan tindakan fisik langsung mungkin akan lebih kecil lagi. Jadi intinya itu ternyata kekhawatiran tentang polarisasi politik ini kita lihat ada, tetapi tidak signifikan atau klaimnya terlalu besar kira-kira ya. Betul Bung Saidiman, dan juga fakta ini perlu dipertegas karena sering dijadikan alasan, gitu ya, untuk alasan-alasan politik, untuk membangun sebuah koalisi yang tak terbayangkan. Misalnya ada yang berpendapat untuk mencegah terjadinya polarisasi agar Pak Jokowi menjadi calon wakil presiden untuk masuk di 2024. Ada ide semacam itu. Calon wakilnya Prabowo misalnya, karena karena selama ini bertentangan. Jadi kita satukan saja, misalnya seperti itu, dengan alasan takut polarisasi. Faktanya polarisasi itu tidak besar, hanya dibesar-besarkan oleh orang dengan agenda-agenda politik tersebut, Bung Saidiman. Siap. Jadi intinya adalah bahwa perbedaan politik itu juga wajar di dalam demokrasi, itu tidak harus dipersoalkan ya, atau dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengancam gitu ya, sehingga keputusan-keputusan politik diambil berdasarkan sesuatu yang dianggap mengancam itu. Saya kira demikian diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali minggu depan dengan topik yang lain. Terima kasih.